Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Gubernur wanita pertama di Tokyo. Adapun firman Tuhan terambil dari Matius pasal 5 ayat 39 sampai dengan 45 dan Roma pasal 12 ayat 17 sampai dengan 18. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Menjadi kepala pemerintahan tingkat provinsi atau daerah yang biasa disebut sebagai gubernur bukanlah hal yang mudah. Ia harus menyajikan program kesejahteraan, tampil meyakinkan sebagai sosok pimpinan yang bisa memajukan wilayahnya, dan mampu meyakinkan masyarakat setempat bahwa ia lebih baik dibanding pesaingnya. Tidak jarang terjadi karena ingin menjadi orang nomor satu di wilayah tersebut, para calon gubernur saling menjatuhkan atau merendahkan para rivalnya melalui berbagai cara, sebagaimana dialami oleh Yuriko Koike. Koike yang telah berusia 64 tahun merupakan seorang politisi Jepang. Sebelum memasuki dunia politik, lulusan Universitas Kairo yang fasih berbahasa Inggris dan Arab ini pernah bekerja sebagai penerjemah dan penyiar berita. Karir politik Koike dimulai pada tahun 1992, di mana ia bergabung dengan sebuah partai baru di Jepang. Pada tahun 1993, ia terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Di tahun 2002, ia bergabung dengan Partai Demokratik Liberal. Wanita kelahiran 15 Juli 1952 ini juga pernah menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup pada tahun 2003 dan Menteri Pertahanan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe pada tahun 2007. Pada tanggal 21 Juni 2016, Koike mengundurkan diri sebagai anggota DPR LDP dan maju sebagai cagup melalui jalur independen tanpa dukungan partainya. Saya menyalurkan diri ini tanpa dukungan partai. Orang menertawakan saya karena saya sendiri di sini, ujar Koike. Selain tidak disukai rekan partainya, ia pun menjadi cemoohan Shintaro Ishihara yang pernah menjadi gubernur selama 13 tahun. Jangan membiarkan perempuan tua dan selalu pakai bedak tebal itu memimpin politik Tokyo, ucap Ishihara di salah satu kampanye Hiroya Masuda, rival terberatnya yang didukung LDP. Koike menanggapi perkataan itu dengan tenang dan menjelaskan alasannya memakai bedak yang tebal karena untuk menutupi bekas luka di wajahnya. Sikap tenang Koike atas hinahan dinilai para pengamat justru memperoleh simpati para pemilih. Meski ia tidak diunggulkan dan disepelekan oleh rival terberatnya, namun pada pemilu 31 Juli 2016 yang lalu, Koike menang dengan mendapat suara terbanyak. Ia menjadi gubernur wanita pertama di prefektur metropolis Tokyo atau wilayah istimewa ibu kota Jepang. Tanpa kita sadari, sikap tenang dan rendah hati adalah caranya ampuh untuk melawan segala hinaan, cemoohan, dan fitnaan.
Mungkin saat itu kita sulit menerima perlakuan atau perkataan yang menghina dan merendahkan kita. Tetapi jika kita menyikapi dengan tenang dan rendah hati, apalagi dengan berdoa meminta kekuatan dan hikmat Tuhan, tidak hanya orang-orang yang bersimpati dan mendukung kita, tetapi Tuhan juga ada di pihak kita. Hadapilah hinaan, cemoohan, dan fitnah dengan rendah hati dan hikmat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ajar aku untuk bersikap tenang dan rendah hati ketika menghadapi hinaan, cemoohan, dan fitnah. Berikan aku hikmat untuk menghadapinya. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahmu Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia atur segala masa. Allah kuasa.